Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rendika Permana, peserta Latsar CPNS Kemenhub tahun 2025, gelombang 8, angkatan 55, kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dunia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di sepanjang garis khatulistiwa dan membentang dari barat ke timur sejauh lebih dari 5.000 km. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara berpenduduk terbanyak keempat dunia dengan penduduk mencapai lebih dari 275.000 jiwa. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang dituturkan oleh berbagai kelompok etnis di seluruh Nusantara. Bahasa-bahasa ini mencerminkan kekayaan budaya Indonesia, meskipun banyak diantaranya terancam punah karena jumlah penuturnya menurun drastis. Dengan berbagai keragaman yang dimiliki Indonesia, mulai dari suku bangsa, agama, dan bahasa daerah, hal ini tentu saja membutuhkan kesadaran bagi warga negaranya untuk tetap menjunjung tinggi wawasan kebangsaan. Hal tersebut tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan, serta akan menghadapi berbagai rintangan untuk tetap membela bangsa dan negara. Adapun kelebihan dari menjunjung tinggi arti kebangsaan adalah yang pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan dengan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bagian dari bangsa. Yang kedua, mendorong toleransi dan kerukunan dengan memahami keragaman budaya, agama, dan suku bangsa, agar masyarakat lebih mudah bersikap toleran dan hidup rukun. Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme dengan lebih peduli terhadap bangsa dan negara, agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan kebudayaan nasional. Yang keempat, menumbuhkan kepedulian sosial terhadap lingkungan sosialnya, termasuk dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan bersama. Yang terakhir atau yang kelima, sebagai filter dalam menghadapi informasi yang provokatif, berita hoax, atau bersifat memecah belah. Di balik kelebihan dalam menjunjung tinggi wawasan kebangsaan, tentu saja ada kekurangan yang harus tetap dihadapi. Seperti yang pertama, menurunnya rasa nasionalisme dikarenakan kekurangan wawasan kebangsaan. Yang kedua, mudah terpengaruh paham radikal karena tidak memiliki pemahaman kuat tentang nilai-nilai kebangsaan yang cenderung diakibatkan oleh pengaruh ideologi asing atau radikal. Yang ketiga, melemahnya persatuan dan kesatuan dikarenakan kurangnya kesadaran dari masing-masing warga negara akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, lemahnya ketahanan budaya dapat menyebabkan generasi muda lebih bangga dengan budaya asing daripada melestarikan budaya Indonesia sendiri. Untuk menghadapi masalah atau potensi yang dapat terjadi akibat kurangnya menjunjung tinggi wawasan kebangsaan, tentu saja memerlukan pendekatan yang komprehensif, karena hal ini berkaitan erat dengan jati diri, persatuan, dan integritas bangsa. Adapun cara menghadapinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan karakter dan kewarganegaraan yang harus lebih diperkuat. Yang kedua, manfaatan media sosial untuk kampanye yang positif. Yang ketiga, mendorong peran tokoh masyarakat, guru, dan pemimpin agama. Yang keempat, meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi. Yang terakhir atau yang kelima, revitalisasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain dari menjunjung tinggi wawasan kebangsaan, kita sebagai negara harus mengerti tentang nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi setiap warga negara dalam mempertahankan, menjaga, dan mencintai negaranya. Di Indonesia sendiri, nilai-nilai bela negara merujuk pada sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ada beberapa nilai-nilai dasar-dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai itu tidak hanya berlaku di masa perang, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, atau dapat seperti berkontribusi untuk negara atau mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.
Seperti contoh, Jay Ises, pesepak bola yang membela klub Serie A yaitu Venezia. Ia lahir di Belanda dan sekarang membela negara Indonesia. Hal tersebut menunjukkan sikap cinta tanah air, walaupun dia mendapatkan darah Indonesianya melalui kakek dari pihak ibu yang lahir di Indonesia. Contoh lainnya adalah Kevin Sanjaya Sukamulyo, adalah mantan pemain bulu tangkis Indonesia yang sudah sering mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional melalui sektor olahraga bulu tangkis. Adapun contoh lainnya adalah Silviana Lu. Ia adalah pebiliar wanita asal Indonesia yang sudah sering bermain di dunia biliar internasional. Kedua contoh tersebut menunjukkan sikap kontribusi kepada negara Indonesia dengan mengharumkan nama negara Indonesia di panggung dunia. Itulah mengapa kita sebagai warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, supaya kita sebagai warga negara Indonesia tetap dapat mempertahankan kesatuan dan persatuan negara Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Saya Aryandika Permana, pamit undur diri. Adios, amigos.